Ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote lu cocote belas gak meper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah, siapa itu Habib Novel mengatakan Imad CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah anu kan, bahkan Habib Rizik mengatakan apa itu menterinya apa itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati buta mata. Loh cocote lu gak podo belas gak memper belas. Aku yakin loh seumpamanya Kanjeng Nabi Jaya Sugeng tadi kuambleng ya. Saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri Ustaz. Kalau berani macam-macam memalsukan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini asli ini bisa saya parang asli ini bisa saya parang asli itu. Dan Arba'in itu sebagai sebuah metode cara membaca kitab kuning, itu katanya juga dipakai oleh para Habib. Ini gimana bisa ceritain nih gimana? Jadi dulu itu sebelum ada polemik nasab, ini banyak Habib-Habib itu kursus di tempat kami. Bahkan apa itu? Jadi kalau ada Habib pintar itu gara-gara kesalahan jenengan ngajari Arba'in itu. Banyak putra-putranya Habib, Sarifah itu berdatangan di tempatku. Bahkan nyampe sekarang ini ada Sayyid Sayyidah masih belajar ke tempat saya. Pak Lawi? Enggak Sayyid Al-Hasani kan Pak Lawi. Kalau Sayyid Sarif kan Pak itu Sayyidina Hasan. Ini Al-Hasani. Nyampe sekarang masih ada. Katanya ada Habib terkenal yang kepercayaannya Umar bin Khattab itu juga dulu belajarnya baca kitab pakai metode Arba'in. Pernah. Pondoknya sekarang masih ngajari Arba'in. Gimana? Kalau dulu iya, tapi sekarang masih menggunakan apa tidak saya nggak ngerti ya. Jadi apa itu dulu itu ada beberapa Habib lah, Habib yang terkenal itu banyak yang apa itu pengen tahu metode Arba'in, kemudian beliau belajar. Bahkan apa itu di Jawa Barat ada kiai terkenal juga, namanya itu Buya Kiai Haji Muhyiddin. Itu terkenal beliau yang punya pondok Asyifa, itu pernah belajar 2 hari sama saya di pondok saya. Dan pakai Arba'in di pondoknya diterapkan juga sampai hari ini. Kalau hari ini berhubung karena penulisnya Arba'in itu sudah dianggap murtad dari Mukul. Jadi sekarang masih digunakan apa tidak saya nggak ngerti. Yang pasti di Indonesia ini insya Allah hampir 1000 pondok pesantren itu menggunakan metodologi Arba'in. Walaupun saat ini banyak orang yang menyerang. Maklum karena artis terkenal gitu. Jadi banyak yang wajar sebagaimana yang dikatakan ulama kullu dinikmatin hasud. Orang itu kalau cantik banyak lelaki yang ngelirik gitu loh. Kalau Habib-Habib yang terkenal itu salah satu namanya siapa? Ada di Solo itu Habib Sholih Al-Jufri. Beliau pernah belajar sama saya sehari full dari pagi sampai sore. Di waktu itu ditempatkan di Subang. Beliau belajar sama kita juga. Bahkan putra beliau 6, perempuan 5, lelaki 1. Habib Hamzah kalau nggak salah, beliau juga belajar sama kami. Habib Sholih itu Solo. Siapanya Habib Umar? Beliau ini ya termasuk tangan kanannya Habib Umar. Kalau Habib Umar ke Indonesia pasti Habib Sholih menyertai. Dan Habib Sholih alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sama saya dan tidak ada komentar-komentar negatif terhadap saya. Meskipun sekarang posisi penjenengan menolak nasab mereka ya? Iya, tidak ada sama sekali di media sosial atau nggak ada. Bahkan beliau belum pernah mempermasalahkan kami. Tapi tidak mentaati gurunya ya, itu penjenengan ya. Penjenengan kan bilang termasuk Habib Sholih itu kan nasabnya itu palsu. Iya, karena PR pada guru ya. Jadi ada kemungkinan beberapa waktu mendatang itu bisa kualat ya. Ya karena tidak taat guru. Yang pasti Sayyidina Ali pernah mengatakan saya siap menjadi budak seseorang yang mengajari aku walaupun jatuh. Padahal ini ngajari cara membaca kitab. Jadi kalau melawan Kiai Muharrar, Habib yang baca kitab melalui metode Arba'in itu ya pasti kualat. Iya betul. Itu pakai cara pandang mereka gitu loh. Kalau pakai sistem. Jadi akhir-akhir ini setelah metode Arba'in saya di framing banyak orang yang katanya saya nggak bisa baca kitab kuning dan lain sebagainya. Justru Arba'in saya semakin terkenal. Banyak orang-orang itu nyuruh untuk ngisi metode Arba'in.
Bahkan ini nanti, ini malam ini kami sudah disiapkan hotel di Wonogiri karena besok pagi itu ngisi metodologi arba'in di Wonogiri. Jadi ini Kiai Maharani harus saya tegaskan, beliau ini adalah gurunya para guru di dalam cara membaca kitab kuning Hada Zaman gitu. Karena dalam metodologi kitab arba'in itu membuat begitu banyak santri yang akhirnya menjadi ulama karena bisa membaca kitab dengan cepat kan gitu. Nah ini makanya Kiai Maharani kan sekarang berkeyakinan bahwa nasab Habib itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Jadi siapa saja yang masih yang pernah pakai dan masih pakai kitab arba'in, itu harusnya taat kepada beliau gitu. Kalau nggak taat ya kualat, nanti bisa kembali buta huruf, kembali tidak bisa baca kitab kuning. Saya khawatir begitu. Saya juga khawatir begitu. Aku khawatir banget ini. Nah gini sekarang menginjak ke kenapa Kiai Muharrar yang dulu juga terkenal sebagai muhibbin, meskipun jejak muhibbinnya masih kalah berani dengan saya, tapi ini kan Kiai Muharrar ini termasuk khodamnya para Habib dulu itu. Kenapa tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa Habib itu secara saintifik, secara ilmiah bukan keturunan Nabi, itu bagaimana ceritanya itu? Mulai dari apa visi? Jadi gini, kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah, takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya, itu namanya menggunakan nama-nama dari Habib-Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al ilmu nurun, niru ke orang tua. Kami juga takdim. Yang asli kami tuh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah pasti minta uang. Minta uang. Saya tuh mikirnya, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rahimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau, sama Rasulullah. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung maafil abak fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim, saya juga takdim. Saya itu berubah total. Itu yang asli itu. Gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang, setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar. Di waktu itu saya masih duduk, belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir, tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai jawab begini, Ron, coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib, membahas tentang silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar, karena saya itu sering membuat tantangan, buat pengajian akbar tidak harus persiapan, walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta, itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai, apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai jawab pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah bahasa Indonesia. Enggak, kamu membuat diskusi sama Habib dengan membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sedekah dawu. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklumlah saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu saya duduk, masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibin. Kemudian saya bilang, Pak Yai, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjangan juga 40. Saya ini mimpi, mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya, jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula, saya ini udah boyong dari pondok.
saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Judi itu juga Romo Yai saya, tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja. Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah apa itu tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Ya. Itu. Jadi apa itu saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Badung Sari. Alumni apa Fadil Paket, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib. Namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar apa itu? Kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah, pokoknya anu lah gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai bilang begini, Bib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa, Romo Yai apa itu marah besar, seakan-akan apa itu saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini toh. Setelah itu Romo Yai dahulu sama saya, beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dahulu, Romo Yai saya ini termasuk waliyun min auliyaillah. Kenapa kok sampai saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan silaturahim saya, ya silakan. Jadi saya mempersilahkan, nggak harus percaya dengan apa itu ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, apa itu membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu wah Habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngambil video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Bib. Kamu yang ya apa itu diskusi? Iya Bib, siap Bib. Udah besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Mubarak Al-Mubain. Tolong transferi uang untuk transport 1.500.000. Di waktu itu Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber data siapin semua. Tidak ada kabar, saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya, wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya, berarti benar, ini enggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong? Pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing. Pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh, ini ada buah mangga. Loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian? Pasti ada oknum ini, ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah, meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit.
Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi duriya Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada duriya Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta, dan saya sering didawiri Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriyahnya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin duriyah Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Duriyah Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya yang didawiri Habib itu? Sering itu apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta, banyak lah, jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor, enggak kembali, bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan gitu. Apa yang terjadi? Enggak dikembalikan. Sampai sekarang? Enggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan ke Kanjeng Kalijogo. Saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai apa itu sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo, saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya, mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya cari, digadikan di apa itu di tempat orang. Kebetulan yang gadi orangnya sangar. Jadi yang gadi bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar. Saya telepon polisi, padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim bagus? Atakabur lil mutakabir, sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Sebenarnya tipu muslihat untuk demi kebaikan. Iya kalau kayak gitu, yang dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun, datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri. Ustaz, wah itu siapa Ustaz? Ini Ustaz. Gimana saya kalau jadikan? Tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib. Tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib, itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na. Pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak 1 dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan Pak. Gara-gara itu toh, saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriyahnya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih? Jangan masih Islam. Karena fenomenanya begini, Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar, Iya. akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi, padahal palsu. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir lewat telepon, tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon. Sampai sekarang, kemarin juga ada Habib, karena saya itu kalau dimintain itu saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah, jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah ya, kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Haram. Oh gitu. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak duriyah Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2,
Saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Imad itu banyak. Nah, dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Imad, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh di apa itu diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah, bukan Kiai Imad loh. Asli hasil penelitian saya, kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada, bukan karena anut-anutan Kiai Imad, enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imad, bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nuriyah Rasul, muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Di waktu dibutuhkan berdiri. Iya, betul. Tapi kalau sudah selesai selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu Sang Merah Putih di waktu dia katanya itu Habib Alik Witak merubek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini loh, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran, banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu Nuriyah Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharaj juga mempelajari nggak nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imad. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Ya, ngerem dulu lah, Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya, Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia ini luar biasa. Wong meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung banyak orang Yaman itu bawa senjata, bawa laras panjang.
Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan, tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo, bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa yang luar biasa. Makanya di Indonesia atau tidak diutus Nabi dan Rasul, karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu diragukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget, kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha apa itu sama pasukannya, pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thayran ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Rojo Wali. Rojo Wali itu Rojo, raja-raja Indonesia. Wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung Ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda. Orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus, bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhati apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandiyah Qadiriyah juga kesini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan istiannya dengan kitab Arba'in itu, gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma si Aldo apa Zaini apa si Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari istiadatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong. Kan gitu. Nunggu dilanjut Kiai. Lagi pula apa itu kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya. Nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah apa itu penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya? Nah ya, jadi apa itu menyesuaikan yang didatangi. menyesuaikan. Jadi apa itu saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi alim kitab kuning. Memang begitu? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Walaupun saat ini gara-gara saya apa itu mengkiblat merungkatkan nasab Ba'alwi, lalu banyak orang yang menjelik-jelikan Arba'in. Sebabnya statement saya sangat membahayakan. Kalau saya statement saya bahwa Ba'alwi tidak min duriyati Rasul, maka semua kiai-kiai yang menggunakan metode saya secara otomatis
secara otomatis akan mengikuti saya gitu loh. Kalau mereka tidak mengikuti saya, coba bagaimana coba? Berarti ilmunya tidak berkah ya? Jadi walaupun saya ini di media sosial di framing bahwa saya nggak bisa baca kitab kuning dan sebagainya, itu sudah terjadi zaman Imam Suyuti. Imam Suyuti dulu juga pernah di framing kalau Imam Suyuti itu nggak bisa baca kitab, nabi sorop lan jebol, karya tulisnya hasil curian, itu biasa. Saya di media sosial di framing media orang-orang media sosial. Kalau karya tulis saya itu adalah hasil curian, hasil tim dan sebagainya. Biasa. Orang itu kalau tampan memang banyak cewek yang menarik. Oke. Jadi nggak perlu dikhawatiri. Tadi dengar saya ini dalam setahun buka pondok berapa ya? Sudah buka pondok? Kemarin 1 tahun di pondok saya kan gini. Jadi setiap ada ustadz atau ustazah yang datang ke tempatku belajar 40 hari, itu tak wajibkan buat pondok. Jadi selama 1 tahun ini saya menyuruh orang buat pondok, alhamdulillah 250 lebih. 250 lebih. Makanya saya ini termasuk bagian dari kiai yang sangat takuti sama muhibin dan para habaib. Bagi saya itu Kiai Muharrar itu adalah mujtahid. Salah satu mujtahid anak abad ini, khususnya mengenai bagaimana cara membaca kitab kuning. Dan ini kan kunci untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman itu sepakat Kiai Imad itu mujtahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar ini saya yakin benar ini beliau itu adalah mujtahid menjadi sultanul ulama di dalam cara membaca kitab kuning. Ya, gitu. Saya itu sering mondok. Karena buktinya udah puluhan ribu orang dari tidak bisa baca kuning, tidak bisa baca kitab kuning, karena istihadnya Kiai Muharrar semuanya jadi bisa baca kitab kuning dengan cara cepat dan mudah. Dengan cara cepat dan mudah. Iya. Bahkan di pondok saya sering banyak kiai-kiai mondok. Saya itu belajar nahwu shorof 13 tahun, termasuk menghafalkan alfiah segala macam. Nah, karena ada arba'in ini sekarang anak-anak muda sekarang ini cukup 40 hari aja udah langsung bisa shorof dan baca kitab sendiri-sendiri kan gitu ya. Iya. Jadi arba'in itu nama ritual itu. Nama ritual. Jadi saya selama 19 tahun itu ritual ngaji nahwu shorof lugat itu nggak berhenti. Selama 19 tahun. Ngajar santri cuma 40. Setelah 19 tahun kelazatan ngajar nahwu shorof lugat. Nyampe sekarang masih nahwu shorof lugat. Panjenengan kalau lihat live streaming saya di media sosial nahwu shorof lugat terus. Jadi saya ini pemecah rekor kiai paling istiqomah mengajar nahwu shorof lugat, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, dari bangun tidur nyampe jam 2 malam non stop. Jadi seumpama itu banyak kiai-kiai yang ketarik, itu wajar. Bahkan supir saya ini pengasuh pondok. Saya itu tanda tanya ini kan, beliau kan non-stop ngajar nahwu shorof dan lugat gitu ya. Iya. Begitu jamnya banyak sekali. Tahu ya sempat putranya 11 itu. Jadi gini loh Ustaz, saya kalau ngajar kan sambil berdiri ya, sambil suara saya kenceng. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Jadi organ tubuh saya sehat. Jadi kalau istirahat ya mainannya perempuan. Mainannya perempuan. Saya ngumpulin istri, walaupun istri saya 1, itu 1 hari itu 4 kali. Masya Allah. Insya Allah ini Gus saya ini nggak mungkin, paling nggak mungkin. Kalau nggak percaya tanyakan istrinya. Oke. Jadi orang itu sering ngomong kenceng dan sering berdiri itu menjadikan sehat walafiat. Ininya juga sering berdiri. Gitu. Iya. Itu 40 hari atau bisa lebih cepat? Jadi cepat. 40 hari sangat cepat. Ini panjenengan tadi yang 1 jam atau 2 hari. 1 jam 2 jam bisa selesai. Panjenengan saya terangkan apa itu kitabnya cuman ini 1 halaman doang. 1 halaman doang. Panjenengan pernah mondok kan di video ya? Panjenengan pernah mondok belum? Enggak, belum. Anggap belum. Ustaz pernah mondok Ustaz? Kalau panjenengan bisa jawab Ustaz, tak beri uang 100 juta plus mobil saya. Kalau bisa jawab. Pertanyaannya cuma satu materi saja. Coba, semisal ya ada lewat Bismillahi ismi kalimat apa? Mondok kamu berapa tahun? 8 tahun. Coba, kalau bisa jawab, udah ini saja. Semisal ini loh Ustaz, semisal sona ya. Sona kalimah fi'il madi sebab atau tatane sakinah, mabni sebab tidak bisa berubah, mabni fatkah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan domir rafa mutaharrik, sigot mustaq fi'il madi bina ajbab babi mandinya sona kiasnya sona yasun sona wa masun fa basun wa dak masun sunat tasun masun misfanun kias lugawinya sona tasun tu masun tu sunti sun tu masun tu nasun tu sona elannya sona wiswana alif fala kuribat wa alifan ditakriban fitah makum lewa sona. Semisal itu Ustaz. Kamu kalau bisa jawab Ustaz, tak hadiahi 100 juta plus mobil saya tak tinggal di sini. Saya tak langsung besok ke dealer beli. Langsung ngantarkan Coba Ustaz. Ada lewat bismillahi ismi kalimat apa Ustaz? Enggak usah.
lagi nggak bisa bicara ini. Oh gitu ya. Yang bisa siapa? Yang pernah mondok lama. Kalau bisa, ini santri-santri saya umur 6 tahun, 7 tahun makin semua. Cepet Di gitu pondok saya ini, santri mondok 1 tahun itu kosongan Safina, kosongan Takrib, kosongan Fathul Qorib, kosongan Fathul Mu'in, 4 kitab ini banyak yang bisa. Hanya 1 tahun. Bahkan Fathul Wahab bisa. Bahkan di pondok saya, apa itu kalau ada santri mondok 7 bulan, kok bisa kosongan Safina, Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ulumuddin, Al-Fiqh, wal Madhibil Arba'ah. Saya beri hadiah Fortuner atau uang sekitar 600 juta. Bisa kiai-kiai se-Indonesia kalau pengen uji coba mondok di tempatku, tak terima. Karena di tempatku banyak kiai-kiai mondok. Nah, saya itu aja agak bertanya-tanya aja. Kiai kok bisa memberikan hadiah begitu banyak dan lain-lain itu? Memang kiai itu ada bisnis apa gitu? Saya nggak punya bisnis sama sekali. Dari dulu saya nggak kerja. Nggih, karena nama saya Muharrar. Jadi dulu itu ayahnya Merdeka. Ayahnya apa itu Sayyidatina Maryam pernah bernadar, ini nadartu laka ma fi batni Muharrar gitu. Jadi pernah bernadar kalau anaknya lelaki akan dimerdekakan dari kerja, disuruh untuk khidmah ke masjid. Alhamdulillah saya itu dari kecil di masjid terus. Dulu itu di waktu kecil saya itu di masjid terus. Di musola, zaman dulu belum masjid, musola. Saya kalau kencing, kan musolanya dulu itu kan terbuat dari geladak Gus. Jadi saya kalau kencing itu ya barang saya masukkan di lubang musola. Malu mananya kiainya kok nggak ada yang berani macam-macam. Jadi nyampe sekarang saya hidup saya di masjid. Di masjid. Apa itu najar tuh lakama fi batni Muharrar. Batni itu perut. Makanya pondok saya atau santri-santri nggak boleh tilakan. Tilakatnya cuma ngaji saja, setoran terus. Arba'in itu artinya 4.0, 4.0, kajian berbasis teknologi. Santri saya kalau mondok kok nggak bawa HP, tak boyongkan, wajib bawa HP. Semuanya wajib bawa HP. 1 hari wajib live streaming minimal 3 kali. Sekali kurang dari 3 kali langsung saya boyongkan. Makanya pondok saya ini toh, walaupun baru sekian tahun, viral nasional. Karena 1 hari video yang menjulang ke langit itu 3.000 minimal. Kalau kita pengen berkuasa untuk sekarang, zaman sekarang, kuasai media sosial. Belum dikuasai media sosial. Lihat terus nanti santri menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak baik. Coba contohkan apa coba? Nonton video porno. Video porno itu ada aplikasinya, bisa diblokir. Lihat terus nanti bisa pacaran, HP itu bisa disadap. Pacaran santri bisa disadap. Jadi santri ngebel WA itu bisa disadap. Lihat nanti kalau apa itu malam hari dibuat main game itu ada aplikasinya, bisa diblokir. Kalau malam hari dolanan HP itu toh bisa dimatikan dari jarak jauh. Jadi semisal ya ini santri buat semisal matikan mati semua gitu. Jadi masya Allah itu apa itu justru pakai HP itu toh semisal ya. Ini santri sudah ngaji semua. Ada santri satu namanya Khairul Anam semenjak ngaji. Itu bisa saya cek di HP. Orangnya di Indomaret itu bisa. Jadi dengan HP ini masya Allah santri itu jadi kasep semua itu. Ini pokoknya kalau Kiai Nusantara memang keren, smart kayak gini. Beda dengan Kiai yang dari Yaman. Iya, Institute of Ideology. Jadi kalau kita ini pengen apa itu maju dalam keilmuan dan menguasai suasana, caranya itu ya apa itu kita ini kan diciptakan oleh Allah punya akal tuh. Jadi yasiru wala tu'asiru, permudah itu. Sebabnya kalau santri ngajinya pakai kitab lama. Tapi kalau ngaji pakai iPad, maknanya pakai pen itu. Loh, ini bisa digeser-geser, bisa digeser menjadi luar biasa. Insyaallah kan jadi bisa keren itu. Jadi kalau ada santri ngantuk langsung ya. Kan papan tulis saya kan digital kan. Jadi kalau santri ada yang ngantuk, ya mudah nyetel film, melek semua. Itu Yai Muharrar apa namanya itu kan di YouTube itu kan jenengan pengajar gramatika bahasa Arab gitu. Iya. Itu di YouTube itu jenengan itu diserang atau di framing salah baca kitab. Iya. Tahu kan ya? Iya. Itu gimana itu ceritanya? Itu yang asli mereka itu bukan dalam rangka untuk meneliti kitab saya itu bukan. Yang asli dalam rangka untuk merobohkan saya. Sebab mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka. Lewat debat kalah mereka. Sehingga mereka mencari celah. Kalau mereka memframing atau menjelekan, mencaci maki pribadi saya, nggak apa-apa. Muharrar nggak siapa-siapa. Merdeka. Tapi kalau berani macam-macam memasukkan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini. Ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini. Asli ini. Lah palsu jebule. Asli ini Kiai. Mana? Asli. Dilepas ini nanti. Nah, ini bisa saya parang. Asli itu.
Ini bisa saya parang asli itu. Loh, barang siapa yang berani macam-macam apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelek-jelekin muharrar, gak penting itu muharrar itu. Mereka meludahi saya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau mereka menghina, mencaci maki, mengatakan muharrar itu bodoh, apa yang mereka katakan muharrar itu bodoh, itu nggak seberapa itu. Seumpamanya mereka mau datang ke Al-Mubarak Arba'in, jebul-jebul bodohnya lebih bodoh daripada apa yang mereka framing. Itu jangan-jangan mereka nggak pernah lihat kalau saya tidur. Saya tuh kalau tidur ditanya nama saya saja saya nggak bisa kok. Apalagi nyampe seperti itu gitu. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi, dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah, mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Remeh banget. Bang saya ini lepas dari senjata saja berani ya. Itu jadi itu enggak lelaki itu setiap digunakan selalu berdiri. Setelah digunakan merendah, tidak pernah menampakkan kehebatannya. Itu lelaki. Itu lelaki. Laisal fata mayyakulu abi, ya kan? Ya. Lelaki yang benar-benar lelaki. Yang berani ini loh. Mayyakulu anak gitu loh. Ya. Mayyakulu apa? Walakin fata mayyakulu ana. Ini loh aku. Mosok lelaki senengannya memamerkan ayahku, kakekku gitu loh. Fakimu kodam. Nah aja, mereka selalu memamerkan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Gitu loh, mengandalkan dirinya itu bisa Isra Mi'raj 70 kali apa enggak gitu loh. Mau mengandalkan kisah-kisah khurafat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan sudah dikomentarkan sama Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Itu dia benar-benar kafir. Benar-benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya di kitab Asy-Syifa itu. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya, lu percaya saja kafir, apalagi nyampe ngaku gitu loh. Ini kan aneh bin ajaib, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Mosok lelaki yang benar-benar lelaki ya yang berani langsung. Siapa saja yang percaya bahwa Fakih Muqaddam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali, berarti benar-benar sungguh-sungguh fakot kafaro. Yang ngomong nggak muharrar, nggak tapi Mbah Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Jadi memang Habib itu sebenarnya bukan kan gitu teman-teman. Mbah Hasyim, Habib dan Muhibbinnya yang percaya Fakih Muqaddam itu Isra Mi'raj sehari 70 kali, fakot kafaro. Sekali Isra Mi'raj saja, ngaku sekali Isra Mi'raj saja sudah fakot kafaro. Berarti 70 kali kan berarti fakot kafaro kan. Fakotnya 70 kali. Kafir mulakab berarti ya. Iya. Jadi itu yang asli kita nggak perlu melihat secara silsilah lah. Sebab ada sebuah kaul ulama mengatakan ad-dhahir tadulal batin. Meliti dohirnya saja sudah jelas kok. Ada sebuah hadis ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Orang resik-resik ratan iso bagian daripada iman ya. Resik-resik ratan itu perkara yang dohir. Iman itu perkara yang batin. Ini dohirnya atau jelas rungkat toh. Jadi nggak perlu diteliti silsilahnya. Setelah diteliti silsilah apa yang terjadi? Ya benar. Benar doif, nggak benar itu, nggak hadis. Yang sahih adalah at-tahur satrul iman. Jadi orang bersuci seperti wudhu menghilangkan hadas, ini bagian daripada iman. Karena menghilangkan hadas ini perkara yang batin, iman juga perkara yang batin. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duniai Kanjeng Nabi, cocote, belas gak memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duniai Rasulullah. Siapa itu? Habib Novel mengatakan imat CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah kan, bahkan Habib Rizik mengatakan itu menterinya itu iblis dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan Gus Dur buta hati, buta mata. Loh, cocote lu gak podo belas, gak memper belas. Aku yakin loh sama mereka Nabi Jaya Sugeng tadi kuambleng ya. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan.
Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbuat bohong, menyandarkan diriku, Aliyah menyadarkan pada diriku, muta'ammidan, dia sengaja, padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri, walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan lain sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Nggak benar itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Loh, ini yang dawuh Rasulullah. Karena sesungguhnya yang perlu diteliti itu bukan kita-kita. Panjenengan namanya siapa? Rifki. Ngapain neliti kamu? Kemarin saya kan ditanya, "Ustadz, kalau Ubaidillah ini tidak putranya Ahmad, lalu Ubaidillah putranya siapa?" Loh, kalau Ubaidillah tidak putranya Kanjeng Nabi, ngopo sih diteliti? Pasti persis meneliti silsilahnya Muharrar. Ngapain diteliti? Wong tidak nyambung ke Rasul. Tapi kalau mereka menyadarkan ke Rasulullah, harus diteliti. Karena sesungguhnya 5 perkara yang ada hubungannya dengan Rasul harus diteliti. 1, ada orang yang mengatakan ini wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, harus diteliti. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini amaliyahnya Rasulullah, harus diteliti. Ini penetapan istiqrohnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini darah yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Nggak boleh husnudzon, nggak boleh, nggak boleh, haram, ngawur itu husnudzon. Jadinya seperti itu. Berarti ketemu ngawur. Sama saja, apa itu, anggap saja ini apa itu, ada seorang Habib sholat, ada seorang Habib sholat, saya muridnya Habib ini, bajunya Habib itu ada coklatnya, saya husnudzon itu coklat, sah nggak? Sah. Lalu sampeyan datang pengen makmum sama Habib, tapi di bajunya Habib ini ada coklatnya, sampean teliti, temblek lincung, sah nggak sholat sama? Nggak sah. Lalu panjenengan memberitahu kepada muhibinnya, muhibin saya ini, "Ustadz, itu bajunya Habib itu ada temblek lincungnya." Apa yang terjadi? Haram hukumnya mengikuti. Muhibin yang setelah diberitahu bahwa silsilah Ba'alwi sudah terputus di Ubaidillah, kok masih husnudzon, haram hukumnya. Nggak boleh itu, Ustaz. Bahkan Habibnya yang sholat pakai baju yang ada coklatnya, ada apa? Ada temblek lincungnya. Panjenengan ingatkan, Habib tolong itu temblek lincung. Habibnya tetap sholat, batal sholatnya. Paham? Wajib hukumnya untuk taubatan nasuha. Kiai Muharrar siap memfasilitasi kalau Muhibin atau Habib mau ikrar taubat di depan publik gitu ya? Iya. Siap ya? Apa itu banyak Habib-Habib yang apa itu teleponan sama saya kemudian mengikuti pendapat saya. Mereka sudah tidak merasa sebagai keturunan Nabi gitu. Bener. Dan itu harusnya karena pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu sifatnya kebersamaan gitu. Iya. Nah, mereka juga di depan publik, maka mereka mengaku bukan keturunan Nabi juga harus di depan publik. Tapi perlu digarisbawahi, watak mereka sulit untuk ditumbangkan. Karena watak itu sudah dari zaman Abraha yang pernah memalsukan makam. Walaupun mereka taubatan nasuha dan mengaku sebagai tidak dari Rasul, kelak anak cucu mereka juga akan seperti itu. Kembali mengaku-ngaku lagi. Kembali mengaku-ngaku lagi karena harus publikasi di depan umum. Ya. Watak itu sulit untuk dirobohkan. Itu DNA-nya memang begitu. Nggak bisa. Kiamat. Memang iblis itu matinya kan kiamat. Belum kiamat ya belum mati. Lagi pula orang itu kalau mengandalkan membanggakan nasab, setahu saya itu iblis itu pernah mengatakan begini, ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam, khalaqtani minar, engkau ciptakan aku berketurunan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang yang pertama kali menyombongkan silsilah, menyombongkan nasab itu iblis. Jadi kalau ada orang menyombongkan nasab, menyombongkan silsilah, iblis. Itu berarti Habib iblis. Ya, pengikut paling tidak. Oh, pengikut paling tidak. Mantasabaya biqaumin bahwa minum menyerupai. Coba sampean pagi-pagi ngomong gini, "Be, aku yakin kancamu, terus kan gitu kan." Pasti itu.